Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Walhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkum jannah urithma bima kuntum ta'malun. Walhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau kal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqulladzi tasaaluna bihi wal arham inna wa 'alaikum raqibah. Wa sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa idza quri'al Qur'an fastamilhu wa ansitu la'allakum turhamun. Alhamdulillah, puja-puji hanya milik Allah yang insyaallah telah menimpakan pada kita sekalian, yaitu nikmat waktu, kesehatan, dan yang tak kalah penting insyaallah dalam kesadaran diri Bapak Ibu sekalian hingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk bersama-sama tolabul ilmi, mencari ilmu. Salawat serta salam semoga dilimpahkan pada seluruh nabi sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad sebagai khotamun nabiyyin, sebagai penutup para nabi, pada keluarganya, pengikutnya, dan insya Allah termasuk kita di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan masih meneruskan tentang hukum semesta alam atau sunnatullah, yaitu yang kami judul yaitu hukum presisi. Saya menyampaikan yaitu disclaimer ya, bukanlah saya yang paling benar, saya berusaha untuk mencari kebenaran. Kita diskusi, nanti tanya jawab secara langsung. Kalau nanti masih kurang jelas bisa tanyakan langsung. Ya, tanpa ada sesi tanya jawab, nanti langsung aja. Bapak Ibu sekalian, hukum presisi kalau pengertian secara etimologi itu apa arti? Ada yang tahu enggak hukum presisi? Ya, kalau rekan-rekan kita di kepolisian itu kan ada presisi ya. Nah, secara istilahnya presisi itu adalah akurat ya Pak. Jadi sangat tepat ya, akurat, terus kemudian efektif atau apil, dan banyak sekali. Kalau saya mengartikan itu hukum presisi itu adalah hukum semesta itu serba teratur Pak. Ya, semuanya teratur menuju keseimbangan. Kan kami sudah menyampaikan tentang hukum-hukum semesta, tentang hukum energi, frekuensi, terus kemudian vibrasi, perputaran, aliran, pertukaran, hukum tak bertuai atau kausalita. Ini semuanya puncaknya itu bahwa alam semesta raya itu ternyata menuju kepada keseimbangan. Bapak Ibu sekalian, ini ada uji, istilahnya divideokan itu ada. Bisa dilihat di YouTube itu tentang pengujian tentang masalah bahwa alam semesta raya ini memang tidak teratur Pak sebetulnya, atau ada istilahnya itu entropi Pak. Jadi bahwa alam semesta raya itu sebetulnya tidak teratur. Gitu. Gelombang ombak kalau misalkan ke pantai, jenengan lihat itu ombaknya kan tidak teratur. Apa harus sama gelombangnya mendatar gitu enggak? Kan gelombangnya ada yang kecil, ada yang besar, ada yang tinggi besar ya gitu. Tidak ada yang teratur. Pola-pola yang tidak teratur itu ternyata
menuju kepada keteraturan yang sesungguhnya ciptaan Allah itu memang tidak teratur, tapi menuju kepada keteraturan itu sendiri. Ada uji coba itu Pak, seperti halnya gini. Ini contoh ini jarum Pak ya, ini jarum. Terus kemudian tanpa sengaja, misalkan jarum ini dijatuhkan gini, ya. Terus kemudian itu dikasih garis-garis Pak. Misalkan seperti ini. Ini jarumnya itu sama anunya, panjangnya, ya. Ini uji coba, cuman uji coba acak-acakan Pak. Dikasih garis-garisnya. Nah, jadi bisa coba di kertas folio atau apa gitu. Jatuhkan kayak gini. Yang masuk, ya. Terus yang tidak masuk mengenai garis, itu perbandingannya ketemunya 3,14 Pak. Jadi antara yang masuk dengan yang tidak masuk dalam garis ini, uji cobanya ketemunya bolak-balik itu. Ini ada orang profesor yang ya menguji seperti itu jumlahnya 3,14. Terus ada juga uji coba Pak, dibuat lingkaran gini, terus ngambil misalnya 10 ya, lingkaran, uji coba ini, ditembakkan ini, yang masuk dengan yang keluar perbandingannya juga sama ketemu ini. Ini apakah secara kebetulan ataukah memang tidak ada yang membuat seperti ini? Alam semesta raya ini ternyata mengikuti pola yang seharusnya tidak teratur, ternyata ada yang mengaturnya Pak. Seperti halnya dalam kehidupan ini, kan alam semesta raya seakan-akan tidak teratur, tetapi awalnya yang mengaturnya. Karena apa? Allah ciptakan yaitu sel-sel, atom, atau dalam diri kita itu sel, yang mana pergerakannya juga tidak teratur, tapi sel tersebut selalu ya regenerasi, ada yang mati karena dimakan dengan sel yang lain. Terus ada misalkan kita puasa ya, ada seorang ilmuwan dari Jepang menemukan ilmu yang namanya autofagi, yaitu kita semakin tambah sehat, anti kanker, itu karena autofagi. Sel itu makan dirinya untuk memakan yang mati, untuk regenerasi sel. Nah seperti halnya ini, 314 itu adalah angka pi Pak, dari lingkaran Pak. Angka pi yang pernah saya sampaikan itu bahwa di dalam angka pi itu adalah keliling lingkaran ini dibagi oleh diameternya ini, ya, itu ketemunya 3,14. Berarti ada sesuatu yang mengatur alam semesta raya ini. Tidak mungkin tidak ada yang mengatur. Tidak mungkin semuanya itu ada tanpa ada yang mengadakan, yang menciptakan alam semesta raya ini. Ya, jadi ini sebagai prolog atau sebagai awal pendahuluan kami. Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah. Jadi di dalam semesta raya ini Allah ciptakan itu ada istilahnya hukum, yaitu hukum keseimbangan, hukum presisi, dan tidak mungkin pasti alam semesta raya ini akan bertabrakan ya Pak. Al-Quran sering menyatakan bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai yang azizun hakim, yang maha perkasa. Allah, akulah aku yang maha perkasa, dan akulah yang maha hakim.
Kenapa diciptakan nanti Allah itu adalah hukum repetisi atau pengulangan? Nanti alam semesta akan dihancurkan dan akan diulangi lagi. Yang manusia yang di dunia ini semuanya juga akan mati dan akan dibangkit lagi. Karena apa? Dunia ini belum pasti namanya adil, walaupun disuruh untuk adil, Pak. Dialah Allah yang maha hakim. Ya, dialah Allah yang maha bijaksana. Dialah Allah yang maha alim, yang maha mengetahui perbuatan kita. Kita ada kalimat aliman hakimah. Ya. Dialah yang maha mengetahui, dialah Allah yang maha bijaksana, maha adil. Ada istilah juga wasi'an hakiman. Dialah Allah yang maha tak terbatas, dan dialah Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana. Terus ada istilahnya tawabun hakim, yaitu Allah lah yang maha memberi ampunan bagi siapa hambanya yang tobat, dan maha hakim, yang maha bijaksana. Nah, dari sinilah Allah nyatakan bahwa dialah Allah yang maha hakim, maha presisi, Pak. Tidak mungkin salah. Misalkan kita nanti dibangkitkan, kita mengulang dengan hukum repetisi, Pak, ya, hukum pengulangan. Akan dibangkitkan kehidupan yang kedua, itu manusia tidak akan mungkin salah, Pak, menentukan hukumnya. Kamu masuk surga atau neraka. Nah, jadi nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, dengan hukum repetisi, ya, diulangi kembali, dibangkitkan kembali, itu manusia pasti akan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Yang mana manusia kalau di hidup dunia ini, wah, merasa tidak adil. Pemimpin kita misalkan tidak adil, ya nanti urusan Allah. Jadi semuanya itu, keputusan Allah itu berdasarkan atas dasar keadilan atau presisi, Pak. Sangat tepat, akurat, adil. Tidak mungkin salah. Atas dasar dengan Ar-Rahman Rahim, atas dasar kasih sayangnya Allah. Ya. Nah, tapi melalui dari 4 tahapan, Pak. Nanti di akhirat nanti. Ini bicara hukum repetisi dengan hukum presisi, yaitu Allah maha. Yang pertama yaitu bahwa manusia akan mendapatkan nanti dibangkitkan itu ilmu pengetahuan, Pak, yang luar biasa di akhirat nanti. Jadi Allah akan memberikan ilmu pengetahuan secara sadar, ya, di akhirat nanti. Dia akan sadar, menjadi orang yang sadar nanti di akhirat, tapi sudah terlambat, Bang, karena sudah ini keputusan. Makanya istilahnya yaumuddin, hari ditegakkannya, yaitu hukum, aturan yang sangat presisi, sangat akurat. Kalau misalkan di dunia ini kan kesadaran manusia secara berangsur-angsur. Ya, kita mendapatkan ilmu dari sejak SD, SMP kan berangsur-angsur hingga menjadi orang yang sadar. Kita belajar ngaji juga berangsur-angsur, tidak mungkin langsung brek. Tetapi nanti di akhirat sudah dikasihkan ilmu, brek semuanya kesadarannya. Ya. Jadi secara otomatis manusia nanti di akhirat akan diberikan ilmu pengetahuan yang luar biasa, serentak, walaupun manusia itu dibangunkan dalam keadaan mungkin jumlahnya miliaran atau mungkin triliunan manusia di seluruh alam semesta raya ini. Ya. Jadi setiap diri tidak akan berhasrat untuk aku membohongi, walaupun mereka, aku dulu begini,
Saya harus sudah berbuat baik di dunia. Tapi Allah sudah berikan ilmunya, oh ya ternyata ada kesalahan yang dilakukannya itu. Dengan ilmunya yang diberikan pada manusia, bahwa ada yang ngaku-ngaku tidak bisa. Tapi ilmunya Allah sudah diberikan manusia secara langsung, secara luar biasa, secara ya sempurna. Dan tidak akan mungkin salah. Itulah terlaksana yaitu keadilan atau hukum presisi yang sudah pasti nanti akan kita terima waktu kita dibangkitkan. Karena Allah Maha Hakim. Nah, coba kita bisa lihat di surat yang 16, surat An-Nahl 27 ayatnya, Pak. Enam belas 27 A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma yaumal qiyamah yukhzihim wa yaqulu aina syuraka'iyal ladzina kuntum tusyakkuna fihim qala alladzina utul ilma innal khizyal yauma wasu'a 'alal kafirin. Artinya Pak, surat 16 ayat yang ke-7. Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, di manakah sekutu-sekutu itu yang dalam kurung karena membelanya. Kamu selalu memusuhi mereka dalam kurung nabi-nabi dan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang diberi ilmu berkata, sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang-orang yang kafir. Ya, kurang lebihnya demikian, Pak. Summa kemudian yaumal qiyamah, yaitu hari waktu dibangkitkan alam semesta raya dan manusia semuanya. Yukhzihim, dia Allah menghinakan mereka. Dan Allah berfirman, aina syuraka, iya, di manakah serikat-serikatku atau sekutu-sekutuku yang kamu berpihak. Jadi Allah, mana yang kamu sembah-sembah selain aku, yang mana kamu berpihak kepadanya. Ya, Allah bicara kepada orang-orang musyrik. Nah, kemudian qala alladzina utul ilma, berkatalah orang-orang yang diberi ilmu. Jadi mereka semuanya sudah beri ilmu semuanya secara luar biasa, mengakui kesadarannya. Innal khizyal yauma, bahwa kehinaan dan kejahatan ya pada hari ini, al yauma, wasu' dan kejahatan, alal kafirin, terhadap orang-orang mengkafiri. Nah, menutup dirinya dari petunjuk Allah. Jadi manusia sudah tidak bisa mengelak daripada, walaupun membela. Nanti ayatnya yang lain juga ada. Karena memang manusia sudah dikasih kesadaran yang luar biasa. Ya. Kemudian di ayat yang lainnya, surat 27, 66, Mbak. Coba kita berselancar dengan ayat-ayat Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkim minha
balhum minha amun. Surat 27 ayat 66. Bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai dalam kurung ke sana. Bahkan mereka ragu-ragu tentangnya dalam kurung akhirat itu. Bahkan mereka buta tentang itu. Nah, kurang lebihnya kami mengartikan demikian. Bahkan, akan tetapi, daroka, mereka akan berkumpul ilmu. Jadi mereka akan berkumpul dengan ilmunya di akhirat, karena akhir berarti hari yang sudah tidak ada batasan, akhir unlimited, ya, akhir sudah selesai. Balhum fi syakim minhu. Jadi ilmu sudah terkumpulkan di akhirat nanti. Bahkan hum fi syakim minhu, bahkan mereka dalam peraguan daripadanya. Maksudnya di dunia ini itu masih ragu-ragu, Pak. Ini kan pemberitaan Allah yang mana nanti di akhirat bocorannya gitu loh. Nanti akan ada. Tetapi belum fisaki minha, tetapi manusia waktu di dunia ini masih ragu-ragu, menyangkal gitu tentang hari akhir. Belum minha amun, bahkan mereka buta tentang masalah akhirat ini. Bahwa mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan yang cerdas, kesadaran tinggi dengan ilmu pengetahuan sendiri. Tapi ya itu tadi sudah ditetapkan hukum secara presisi, tidak bisa, tidak mungkin salah. Menyangkal, oh aku di dunia ini jadi orang miskin, tidak bisa apa-apa, tidak bisa beribadah. Oh karena dulu dunia saya orang gila. Oh dulu kan orang cacat, tidak bisa beribadah, mengabdi kepada Allah, tidak bisa. Oh karena saya ini anak orang miskin. Oh karena saya itu tidak bisa bertemu dengan orang-orang beriman, walaupun dia sudah nampak di dalam diri saya. Nah, itu kan ayatnya ada nanti. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentunya ada, yaitu surat 6 130 kan ayatnya ini kan sudah ya masalah jinni wal insi, ya. Coba kita ayat ini sangat terkenal ya Pak ya. 6 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syarul jinni wal ins. Alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza. Qalu syahidna 'ala anfusina wa gharatuhumul hayatud dunya wa syahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Artinya Pak, Surat 6 ayat 130. Wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Mereka menjawab, ya, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Ya, ini kan Allah memberikan bocoran bahwa Allah sudah tanya pada jin dan manusia, wahai masyarakat jin dan manusia, alam ya'tikum rusulun, tidak akan datang padamu rasul bukannya satu Bapak Ibu. Rasul berarti banyak.
dari kaummu, ya, dari bangsamu yang menceritakan yakusuna alaikum ayati, menceritakan. Ini Allah menceritakan loh Pak. Jadi ayat-ayatnya itu adalah kisah-kisah, yaitu ayat-ayat yang memperingatkan wayundirunakum tentang hari pertemuan ini, yaitu hari kebangkitan, dan manusia akan menghadap Allah pada masing-masing, bertanggung jawab pada dirinya. Mereka berkata, syahidna ala anfusina, kami membuktikan atas diri kami karena sudah dikasih ilmu. Benar. Karena apa? Gharadhumul hayati dunia, karena kehidupan dunia itu telah memperdaya mereka. Jadi fata morgana. Kalau ngaji ra gelem. Begini, yo sakarpe dewi. Ya, sok sibuk gitu misalkan. Padahal tidak ada kesibukan di rumah. Ya, kehidupan dunia itu telah memperdaya. Nah, memang hukum frekuensi berlaku bahwa kita akan berkumpul pada orang-orang yang mau ngaji, yang ngaji gitu. Nanti akan dikumpulkan lagi nanti satu frekuensi. Kan hukum frekuensi. Setelah ada vibrasi, hukum energi nur dari Allah datang, ya, digetarkan oleh para rasul atau dari mana saja, disampaikan dengan frekuensi yang menjadi frekuensi yang sama. Itu kan hukum semesta. Tapi kalau misalkan frekuensinya kepada kehidupan dunia, pokoknya ya senang-senang gitu, kan tinggal pilihan ya. Karena kan sudah ada banyak, itu pilihan. Kehidupan dunia telah memperdaya mereka, dan mereka membuktikan atas diri mereka. Wakar merahaidudia wahsyah itu, dan mereka sudah membuktikan bahwa dirinya mereka itu menjadi orang-orang kafir. Memang saya mengakui. Ilmunya sudah dikasihkan secara sempurna, dan Allah lah yang maha presisi hukum sunnatullahnya. Walaupun kita lihat ini memang tidak teratur Pak tadi. Ada daun apa yang sama? Satu pohon itu daun tidak sama. Luar biasa. Untuk memperlihatkan kekuasaan Allah bahwa sesuatu yang tidak teratur ternyata teratur. Manusia kan menganggap tidak teratur. Ya. Jadi itu. Tetapi gini Bapak Ibu sekalian, nanti pasti ada pertanyaan. Ya gimana kalau ada? Kan pasti ada pertanyaan. Kalau orangnya hidup di pulau yang terpencil gitu, hidayah tidak ada, kan ada. Di India itu kan ada suatu pulau, kalau datangnya malah dibunuh Pak. Sentinel ya, coba di crossing. Di pulau yang orangnya hidupnya itu tidak mau dengan peradaban baru. Pulau tersebut. Nah, itu ayat berlaku bagi dengan ayat yang 17-15 Pak. Coba kita lihat. Kan sudah saya sampaikan ayatnya. 17-15. Nah, ya, ayat ini kan juga sering namanya di luar. Ya. 17 Al-Isra 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man itada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Surat 17 ayat 15. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya atau kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain,
tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, di akhir ayat itu kan kami tidak akan bisa hingga kami mengutus orang rasul. Ya, jadi ayat ini berkorelasi, bukan hanya saklek ini, tapi ada korelasinya dengan ayat yang lain. Karena Allah maha presisi, maha bijak. Siapa yang mendapat petunjuk? Ya petunjuk hanya dirinya sendiri. Siapa yang sesat? Ya untuk disesatkan sendiri. Silahkan pilih. Ya. Wala taziru waziratan, tidak mungkin seorang anak ya kepada bapak menebus gitu ya. Wala taziru, ayatnya banyak sekali itu. Wala taziru waziratu wizra ukhra, itu kan banyak sekali. Surat Al-Baqarah ada 2 kali pada kaum Bani Israel. Wataku yaumal la tajzi nafsun an nafsi syai'a. Tidaklah seorang itu memberikan upah atau pahalanya pada orang lain. Jadi kalau misalkan kita berdoa terus upah daripada pahala kita berdoa terus dikirim orang lain, ya itu ya juga tidak benar. Ayatnya kan banyak. Nah, ayat ini kan banyak sekali. Sebetulnya ada ayat yang lain. Tapi ini. Ya kalau ada mau pertanyaan silahkan langsung aja. Langsung ya. Itu. Saya lanjutkan. Nggak usah. Langsung aja kalau mau tanya, ayat ini gimana maksudnya? Gini. Silakan ya. Kemudian Allah waktu manusia dibangkitkan karena Allah maha presisi. Ya, itu manusia dikasih pemandangan, pendengaran itu sangat tajam, Pak. Ya. Kalau mungkin di dunia ini cuma 3 dimensi, ya batasannya 3 dimensi, yaitu surat 1678, ya 719 nanti di akhirat tidak dipakai ya, karena sudah dikasih ini. Jadi pemandangan pendengaran itu Pak, ya pemandangan pendengaran itu sangat tajam Pak. Di sana itu bisa 5 dimensi mungkin atau 6 dimensi. Jadi sangat luar biasa Pak. Bisa mendengarkan suara-suara yang dari neraka Pak. Orang yang di surga bisa mendengar. Orang yang di neraka bisa juga melihat orang surga, tapi sudah terlambat. Pemandangan sana sangat luar biasa. Jadi ayatnya di mana? Coba kita buka. Surat 50 22 Pak. 22. Surat Qaf sampai surat 50 23 coba. Nah, ya. Dibaca 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Wa qala qarinuhu hada ma ladayya 'atid. Surat 50, 22 dan 23. 22. Sungguh kamu dahulu lalai tentang dalam kurung peristiwa ini, maka kami yang singkatkan tutup dalam kurung yang menutupi matamu sehingga penglihatanmu pada hari ini sangat tajam. 23. Dan dalam kurung malaikat yang menyertainya berkata, inilah
dengan catatan perbuatan yang ada padaku. Ya, kurang lebihnya demikian Pak, biar agak mudah ya. Lakot kunta, sesungguhnya engkau fi ghaflah, dalam keadaan lengah lalai ya tadi, karena gorotul hayatid dunya surat 630, yaitu kena lalai dengan fata morgana dunia. Padahal dunia ini kan hanya sementara. Yang melekat darah dikit kan hanya sementara. Tapi yang manusianya pengennya kan dilihat orang. Manusia itu pengen ini Pak, dihormati Pak. Ya Pak. Siapa yang tidak mau dihormati? Semuanya pengen dihormati ya. Tapi penghormatan manusia itu yang melekat pada diri kita. Pengennya dihormati dengan secara materi. Secara materi yang dilihat secara materi ya bungkusnya itu Pak. Lalai Pak dengan bungkus-bungkus dunia yang melekat pada diri kita, dengan mobil, rumah, anak yang banyak, terus kemudian harta benda, emas-emasan. Oh, ibu-ibu kan kalau pakai emas-emasan itu kok seneng enggak? Seneng. Nah, pengennya dihormati enggak? Itu kan memang biar apa? Meningkatkan derajat statusnya seperti itu. Manusia laki-laki seneng enggak kalau misalkan punya mobil mewah gitu, nah itu yang itu melekat duniawi Pak. Itu hanya fata morgana. Kalau udah mati ya ditinggalkan semuanya, apa dibawa mati nanti dimasukkan kuburan enggak atau Pak? Nah padahal amal kita itu adalah yang itu apa yang kita nafkahkan. Padahal yang dihitung Allah itu apa yang kita manfaatkan untuk orang lain. Itu. Jadi lalai dengan akhirat karena tadi fata morgana. Lalu kami angkatkan daripadamu yaitu tutupan panca inderanya yang yang dari dunia ini, terus dikasih pandangan yang tajam. Ya, pandangan itu hadid itu sangat tajam, Pak. Hadid itu kalau pisau itu tajam. Asef hadid itu bahasa Arabnya itu tajam, sangat tajam. Ya, al-hadid ya. Jadi seperti besi yang tajam gitu Pak, sangat jelas. Nah kemudian waqala qarinuhu hadza ma ladayya, temannya berkata, korinnya itu berkata, ya, yang pada diri kita itu ada korin, inilah yang tersedia. Atid itu kan pikirannya itu kan malaikat atid, raqib. Raqib itu artinya yang menjaga. Atid itu yang tersedia, kitab ataupun rekaman kita, gitu loh. Korin atau rikob raqib, yang menjaga. Jadi kita itu secara tidak langsung itu sudah ada yang menjaga diri kita untuk mencatat amalan-amalan kita secara otomatis. Nanti dijelaskan ya ada yang lain. Jadi sudah tidak mungkin, semuanya sudah serba otomatis. Walaupun di dunia itu kelihatannya entropi tidak teratur, tapi semuanya teratur. Jadi segala sesuatu yang tidak teratur menjurus kepada yang teratur, gitu Pak. Presisi, tidak mungkin salah Pak kita Pak. Allah itu tidak mungkin salah dalam menetapkan hukumnya pada manusia. Nah, ayat yang lain Pak, kalau mau tanya langsung tidak apa-apa, tapi ini ada 4 nanti ya, yang surat 75 ayat yang 14, mulai dari 13 atau sampai 15 ya. Surat 75 surat 13 sampai 15. Surat Al-Isra surat 13 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullu insanin
alzamnahu ta'irahu fi 'unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamah kitaban yalqahu mansyura. Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Maaf ya. Maaf. Saya lihat 17, maaf ya. Al-Qiyamah, maaf. Maaf Kak. Al-Qiyamah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Artinya apa? Surat 75 ayat ke-13. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakan dan apa yang dilalaikannya. 14. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. 15. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Ya. Kurang lebihnya demikian, Pak. Yunabba'ul insan, pada hari itu yauma idin ya. Manusia al-insan, insan itu sesuatu, manusia itu yang dari kata nasyayansa. Lupa Pak, dan tepatnya salah. Makanya di surat Al-Baqarah 286, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Allah, janganlah engkau cabut rahmat atau siksa kami ya, karena kami itu innasina, saya itu sering lupa. Au akhtana, atau kami itu sering salah. Karena manusia itu merasa dirinya memang tidak sempurna. Itulah orang-orang yang seharusnya demikian, bukan merasa dirinya aku lebih pinter, aku lebih super, aku lebih power, aku sudah paling sempurna kayak gitu. Insan itu seperti itu. Dan di akhirat nanti hari itu manusia diberi kabar. Yunabba, al-nabba, an-nabi, nabba itu artinya berkabaran, dikabari kabar. Bima qaddama, karena apa yang telah mereka dahulu dikerjakan, dan mereka wa akhor, apa yang mereka kerjakan waktu di akhir. Itu semuanya nanti riwayatnya akan dibuka semuanya Pak. Filenya itu dibuka semuanya, kita punya ilmu, punya pandangan, pendengaran, file-file kita dibuka seluruhnya. Yang kecil-kecil atau yang gede-gede itu, dosa-dosa kecil dan besar itu semuanya kelihatan semuanya Pak. Balil insanu ala nafsi basirah, bahkan maksud atas dirinya itu melihatnya, pendengarannya itu dan pandangannya itu ya akan melihat riwayat hidupnya selama di dunia ini Pak. Jadi misalkan kita itu berbuat salah itu akan dibuka semuanya, tidak ada bisa mengelak. Nanti kan tadi ayat yang sudah tak bacakan ya, nanti di poin yang ketiga. Jadi luar biasa Pak. Jadi, biar masuk di tanya-tanya pakai. Monggo. Mau nanya sedikit tadi itu masalah saksi tadi itu ada yang saya itu memahami itu seperti catatan atau film atau apa terhadap perbuatan kita atau anggota tubuh yang menjadi saksi dengan seperti yang di surat Yasin ya. Ya 36. Tangan berbicara 3665. ya itu ya. Ya. Yang benar itu rekaman atau anggota tubuh yang berbicara itu tadi yang apa dua-duanya yang betul-betul. Itu aja ya menegaskan. Ya, sebetulnya ya semuanya anggota tubuh kita akan bersaksi pada diri kita. Surat
Ini kan berhubungan dengan bahwa mereka akan melihat ya basirah, kita pandangan pendengaran dan ilmu. Dan kitab catatannya itu kan ada lewat dari anggota tubuh kita, dari bulu bisa kan dikasih kayak misalkan seperti robot itu kan kasih chip gitu ya. Nah, tadi yang dimaksudkan surat 3665 ya Pak ya. Coba kita lihat ya. Walaupun dibantah itu surat 75 15 itu kan saya membela, tapi tidak bisa Pak. Surat 3665 Pak. Ya, kita buka. Ini sebetulnya pengulangan repetisi, hukum repetisi dari yang kita pernah belajar ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Artinya Pak dibaca. Surat 3665. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berbicara tangan mereka. Pada kaki kami dan kaki mereka mengakui apa yang telah mereka lakukan. Jadi mau tidak mau kita nanti akan mengalaminya Pak. Allah sudah memberikan bocoran yang dimana kita itu kalau rekan-rekan kita, saudara-saudara kita tiap pekan membaca surat ini harusnya juga sadar 3665 bukan hanya syair 3652 ya dibaca-baca aja. Jadi pada hari ini yaitu hari akhirat nanti akan kami tutup nakhtimu ala mulut ya, kemudian waktu kalimuna aidihim, dan tangan itu anak-anak bicara sendiri ya. Kemudian watasyadu ajulum, dan kaki juga nanti akan jadi saksi kemana kamu pergi ya, pergi kepada kemaksiatan atau pergi kepada yang ketakwaan ya, pada pengajian, ilmu-ilmu kajian, dan bimakana yasibun kasabah, apakah yang mereka kerjakan akan semuanya bersaksi Pak. Jadi semua anggota tubuh kita nanti akan secara otomatis akan bicara sendiri-sendiri. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tadi Pak Ustadz menyampaikan bahwa kita semua diberi kesempatan untuk memahami ayat-ayat Allah. Namun di sini ada ayat 1746 bahwa ini ada peran serta Allah menutup. Jadi kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahami. Juga demikian di ayat 2 ayat 7 ya. Jadi ini ada peran serta Allah menutup. Jadi selama Allah belum buka tidak bisa memahami ayat-ayat Allah. Jadi ini mohon penjelasan. Jadi ini kok agak bertentangan dengan apa yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan seperti halnya 57 ya, 22 ya. Saya berulang kali bicara tentang hukum semesta. Hukum semesta seakan-akan Allah lah yang menutup. Nah, di ayat yang lain Allah tidak mendolimi dirimu.
Dirimulah sendiri yang mendolimi. Hukum sunatullah itu presisi. Sudah itu ya. Tidak mungkin salah arah. Tidak mungkin mendolimi manusia. Hukum sunatullah itu adalah keteraturan. Kalau kamu menabur kesesatan, ya dirimulah sendiri yang ini. Dalam kurung Allah itu menutup, itu adalah hukum kausalitanya, gitu loh Pak. Masuk. Sunatullah adalah Allah. Nah, coba kita baca 5722. Seakan-akan bertolak belakang. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cara berpikirnya demikian. Saya sering menyampaikan hukum sunatullah itu adalah korelasinya dengan alam semesta raya yang kita buat sendiri. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidaklah asoba musibah. Ini kan pertanyaan dari Pak Rasid. Asoba itu apa? Musibah itu yang menimpa. Bisa yang bencana yang baik, bisa yang buruk. Ya, tidak pula di bumi, tidak pula pada dirimu. Pokoknya alam semesta raya ini, kecuali dalam kitab ketetapan yaitu sunatullah, bahwa semua alam semesta raya ini berlaku dengan sunatullah. Ada hukum vibrasi, energi, tabur tuai, hukum sebab akibat kausalita, hukum perputaran, itu semuanya itu berlaku pada diri kita di alam semesta raya ini secara otomatis, Pak. Bukannya Allah yang menimpakan kamu tertutup, ya kamu sendiri yang menutup kok. Dalam kurung Allah itu hukum sunatullah, hukum kausalita. Bukannya Allah yang menutup, itu hukum kausalitanya gitu loh Pak. Allah dalam kurung sunatullah gitu loh Pak. Jangan dianggap bahwa Allah yang menutup. Jadi ada hukum konversi. Sebetulnya saya pernah mau ngamalkan hukum konversi. Hati itu kan lunak daging, tapi kok bisa jadi keras, jadi batu. Misalnya hukum konversi itu seperti ini. Ini kan, ini kalau dibakar jadi apa? Abu kan. Jadi kan dari yang spidol, karena ada atom yang berputar di situ. Hukum konversi, hukum perubahan. Hati kita akan jadi keras, dikonversi dirinya sendiri karena hukum kausalitanya dia buat sendiri. Padahal dilihat itu apa? Lunak teman daging kok. Tapi mengkonversinya dirinya sendiri, Pak. Otak kita itu sama, Pak, dengan otak-otak yang lain itu, walaupun dengan insting itulah. Yang bedakan apa? Treatment latihan. Kita untuk buang sampah ya teratur aja kan susah itu. Kalau kita tidak melatih diri kita untuk merubah diri kita sendiri. Budaya kita sering, maaf, saya mencontohkan paradok. Saya pernah menyampaikan hukum paradok. Umat Islam di Indonesia apa? Mayoritas beragama, paling religius. Tetapi apa? Budaya kita adalah budaya saling menyuap, saling menjatuhkan orang, saling menghina, merasa diri paling benar, kelompoknya paling benar, korupsi, dan sebagainya. Yang membuat diri kita, Pak. Bukannya Allah. Otak kita sama, badan kita sama, makannya juga sama. Tapi yang bedakan adalah caranya merubah diri kita itu. Orang kita sama dengan orang Amerika, orang ini sama semuanya Pak. Makannya juga sama, otaknya juga sama. Coba tanya dengan dokter Fajar, dokter Puspa. Sama Pak. Yang bedakan DNA sel-selnya atau demikian. Tapi cara melatih dirinya itu loh Pak. Itu kan hukum kausalitas. Gitu loh. Jadi bukannya Allah yang menyebabkan itu
kitab dalam artian dalam kurung sunatullah. Ya, sudah ditetapkan. Ini loh, kamu ukurannya demikian. Kamu hidup di negara ini. Kamu hidup di negara Indonesia. Anaknya si A, si B. Ada yang sipit, ada yang mukanya bunder. Ya, ada yang putih, ada yang hitam. Seperti ini sudah tidak bisa kita menolak. Sudah ditetapkan. Itu semuanya dalam kitab ketetapan, tinggal kita menjalankan sebagai pelakunya, sutradaranya Allah, tinggal kamu menjadi pemainnya. Mau apa? Menjadi penjahat, orang yang dolim penuh dengan kegelapan, itu sudah dikasih ketetapan. Itu dalam maksudnya itu sunatullah gitu loh Pak, maksudnya bukannya Allah yang merubah diri kita, menutup diri kita, itu bukan. Kan ayatnya banyak, tetapi memahaminya ini seakan-akan aku wis mlebu neraka karena saya mencuri, ya karena kehendak Allah. Itu kan ada seperti itu, aliran seperti itu, Jabariyah dan Qadariyah. Aku mencuri karena ini kan dakwah. Ini bukan kayak gitu. Ini pilihan saya, mau ke kanan, mau ke kiri, itu pilihan sekarang saya. Bukan Allah. Tapi saya dikasih ukurannya seperti ini. Otak saya seperti ini. Ilmu saya hanya seperti ini. Cuma kita mau berlatih itu bagaimana Pak? Treatmentnya itu bagaimana? Riadohnya itu bagaimana? Tergantung manusianya sendiri-sendiri. Jadi jangan mengartikan 5722 terus tadi surat 17:46 itu kan seperti itu. Ketetapan Allah itu sudah presisi, tidak mungkin salah. Allah Maha Hakim. Manusia tidak bisa menolaknya nanti di akhirat. Nah, jadi saya bicara di poin ketiga ini ya tentang masalah ketetapan Allah itu. Ya. Itu sudah atau sunatuan itu sudah berlaku sejak semesta raya ini, diciptakan alam semesta raya ini, tidak mungkin berubah. Itu seperti hukum energi, hukum vibrasi, frekuensi, hukum repetisi, hukum kausalitas, itu semua sudah berlaku sejak zaman dahulu. Ya, tadi saya sampaikan tentang surat 57:22. Kita bacanya harusnya 57:20 dan 21. Kan diawali 57:20, 21, 22, terus 23. Bacanya harus rentetannya seperti itu. Coba kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamathali ghais a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Artinya Pak, 57:20. Surat 57:20. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sendogguruan, perhiasan dan saling bangga di antara kamu setelah berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, kemudian dalam kurung tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur, dan akhirat dalam nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya.
Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, jadi kita dunia dalam kurung itu alam semesta raya ini, Pak. Ya, yang isinya itu ya laib, permainan dan olok-olok. Kita memainkan sutradaranya dari Allah, pelakunya. Tinggal berpilih mau jadi penjahat, tetapi tidak mungkin semuanya jadi orang baik. Pasti ada plus minus, ada yang fujur, ada yang takwa. Jadi semuanya pilihan. Al-khiyarah. Setelah wakudil amru, kodoknya Allah turun, ya, kamu jadi apa manusia itu, maka pilihan untuk dirimu sendiri. Ya, 18:29 banyak ayatnya ya. Mau iman imano, mau kafir kafiro, itu pilihan. Ya, tapi nanti di akhirat itu semuanya sudah sunat Tuhan dah ini secara otomatis, dan manusia tidak kadang Gusti Allah setelah dibangkitkannya enggak pengen melihat Gusti Allah seperti apa gitu, nanti ada cita-citanya pengen Gusti Allah gitu, enggak, secara otomatis Pak, semuanya tuh udah terotomatisasi gitu loh Pak, presisi tidak mungkin salah, nanti dibangkitkan terus dan Allah sudah mewariskan bahwa nanti bumi ini akan jadikan jannah dan surya itu nanti jadi nar. Itu otomatis Pak, mau ditempatkan langsung, kita dibangkitkan dari bumi ini dan nanti akan ditempatkan itu nanti siapa yang mewarisi bumi ini, atau nanti yang mewarisi surya yang masuk neraka itu otomatis langsung. Jadi otomatis mulai Gusti Allah dia enggak otomatis Pak, hukum presisi Pak, teratur secara otomatis, akurat, tepat, tidak mungkin bisa membantah kita Pak. Kemudian surat ini kan mengatakan bahwa di dunia ini, karena ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa dunia ini Allah saling menyombongkan hartanya, saling menyombongkan. Manusia itu kan pengennya diakui, dipuja-puji, padahal hanya puja-puji hanya Allah. Alhamdulillah, kita tidak ada apa-apanya, hanya puja-puji hanya milik Allah Pak, yang maha tak terbatas. Ya, pengen statusnya diakui, status sosialnya, ya, banyak harta, anak-anak, ya. Padahal itu hanya sebagai fata morgana seperti hujan, ya, terus menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, tapi kemudian layu dan kemudian kuning hilang semuanya, habis Pak. Di akhir nanti Allah memberitahukan bahwa sisaan yang sangat dan ampunan Allah yang diberikan atau ridhonya Allah. Ridwan itu malaikat ridwan kalau pengertian itu. Ridwan adalah ridho Allah. Bahwa di dunia itu hanya mata kelengkapan yang fata morgana, kelengkapan itu sarana yang gurur, yang memperdayakan apa yang foto fata morgana. Jadi kita itu kan jangan sampai terlena dengan itu. 21-nya wasari wasapiku ya, itu kan seperti halnya surat 3 133. 21-nya itu kan sama sampai 136. Ini kan sering saya ulang-ulang, saya repetisi berulang-ulang kali agar kita apa? Jangan sampai kita lalai. Dan saya berpuasa pada diri kami sendiri. Wasari la maghfiratan min rabbikum, kepada maghfirah ampunan Allah kita sering istighfar Pak, karena manusia itu banyak salahnya Pak. Dan hati-hati, kita itu akan tergelincir dengan sesuatu yang kecil Pak, tanpa kita sadari. Nah, makanya kita meyakini bahwa sana sudah ditetapkan secara presisi Pak, akurat, tepat, tidak mungkin salah, tepat, karena nanti akan dibukakan semuanya Pak.
Nah ini kan musibah asoba yusib itu kan sesuatu yang menimpa pada diri kita itu sudah seperti hukum ukuran, hukum qadar, kadarnya manusia ditetapkan itu di mana itu semuanya sudah ditetapkan gitu maksudnya, bukan perilaku kita itu sudah ditetapkan, bukan, itu cuman kita dikasih modal titipan, badan kita seperti ini, bentuk kita seperti ini, otak kita seperti ini. Cuman kita itu pilihan, melaksanakannya sudah bagaimana menjadi perilaku yang jujur kepada kehinaan atau ketakwaan kepada keinsafan di dunia ini. Karena kita harusnya sudah mulai insaf sekarang ini. Bukan nanti dikasih pandangan pendengar yang tajam dan ilmu tawa kesadarannya telat gitu loh Pak. Terlambat karena lalai. Kan ayatnya banyak ini sebetulnya. Ya. Kemudian ini hampir sama dengan surat 7630 Pak. Ini masalah ketetapan. Selain juga tadi ya, nanti banyak lah. 76 ini kita lihat dulu 76. Surat Al-Insan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah inna wa kana aliman hakima. Artinya Pak 7630. Tetapi kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini kan seakan-akan kan ketetapannya Allah yang menciptakan. Masuk surga atau neraka yang menentukan Allah. Bukan maksudnya itu Allah dalam artian sunatullah gitu, hukum semesta. Jadi semuanya itu sudah adalah ketetapan Allah. Kita tidak bisa memilih. Saya pinginnya jadi orang Arab aja. Di Mekah bisa nanti umroh tiap hari. Tidak bisa milih gitu Pak. Dan bila kamu menghendaki, bila Allah yang menghendaki, Allah yang memilih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui perbuatanmu. Lagi Maha Hakim, Maha presisi, akurat, tepat, tidak mungkin salah. Jadi kita jangan sampai ya memahaminya keliru gitu loh Pak. Ayat yang lain 18 sebetulnya kan tentang hukum, tapi dibaca ya, sudah saya sampaikan awal ya, hukum kausalita ya. 1883 sampai 85 Pak. Kan ayatnya kan tentang hukum kausalita Pak ya. Tak ulang-ulang, tak repetisi lagi. Surat Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil qarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa fa'atba'a sababa. Ya. 18 mulai 83. Dan mereka bertanya kepadamu dalam kurung Muhammad tentang Zulkarnain. Katakanlah, akan kubacakan kepadamu kisahnya.
84. Sungguh kami telah memberi kedudukan kepadanya di bumi, dan kami telah memberikan jalan kepadanya untuk mencapai segala sesuatu. 85. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Ya. Jadi kurang lebih demikian Pak, surat 18-83 agar mudah dipahami bahwa mereka bertanya padamu tentang Dzulqarnain. Kornun itu artinya ini Pak, tanduk. Dua golongan kalau kami Kornen. Ada yang mengartikan Korun itu ya Alexander atau apa itu kan penerjemah atau periwayat atau itu silahkan. Kalau kami dua golongan yang bertentangan, ada yang kanan, ada yang kini. Katakanlah, kul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Nanti akan analisakan kamu tentangnya nanti. Jadi bahwa nanti akan dikasihkan ilmunya bahwa ada golongan yang kanan dan kiri. Jadi semuanya sudah pasti akan dianalisakan nanti dengan ilmunya Allah. Bahwa sesungguhnya di surat 1884 inna makana itu menempatkan, sesungguhnya kami Allah menempatkan untuknya pada manusia atau seluruh alam semesta raya itu, dan diberikan di ataita itu mendatangkan mingkuli syai'in, dalam setiap segala sesuatu, mingkuli syai'in itu hukum kausalita. Segala sesuatu itu ada hukum sebab akibatnya, dimanapun, di planet manapun, di alam semesta raya manapun, itu sudah didatangkan dan ditempatkan hukum kausalita. Seperti itu. Sababa itu kan kalau diartikan sewu itu kan jalan ya, Mak. Kalau saya mengartikan hukum kausalita, hukum sebab akibat. Dan ikutilah fa'atba, dan semuanya akan mengikuti hukum fa'atba sababa. Nah, jadi semuanya di alam semesta raya ini sudah melalui ketetapan Allah. Ketetapan Allah itu tidak akan berubah. Nah, di poin 4 itu ketetapannya apa? Yaitu kitab catatan, Bang. Keempat, kenapa? Kitab catatan. Tentang riwayat hidup kita, Pak. Semuanya itu. Selama tinggal di dunia ini. Dan akan didatangkan Allah secara otomatis. Ya otomatis tadi. Karena memang semuanya alam semesta ini sudah presisi. Diri sendiri, Pak. Ya. Dan tidak akan mungkin mengelak daripada resiko atau sebab akibat tersebut. Ya. Kan ayatnya banyak itu. Surat 83, Pak ya. 83 7 89 ya. Al-Mutaffifin 7 sampai 9. Kemudian 18 ya. Sampai 20 ya. Sampai 20. Nah, kita ulangi lagi, Pak ya. Surat Al-Mutaffifin ya. Akan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabum marqum. Artinya Pak, 83 7 sampai 9. Surat 83 Al-Mutaffifin ayat 7
dan sampai 9. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbuat durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Apakah sijin itu? Dan tahukah engkau? Sijin adalah kitab markum, yaitu kitab yang berisi rekaman atau catatan. Nah, kemudian 18 sama, hampir sama. Kalla inna kitabal abrari lafi aliyin wa ma adraka ma iliyun kitabum markum. Surat 83, maaf, Mutafifin ayatnya 18 sampai 20. Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan atau rekaman orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyun. Apakah Iliyun itu? Yaitu, tahukah engkau Iliyun? Kitabum markum. Jadi catatan yang berisi kitab rekaman. Nah, kitab markum itu adalah dari kata bahasa Arab rokoma. Rokoma itu nomor-nomor gitu loh, algoritma, Pak. Jadi kita itu sudah tercatat secara otomatis, Pak. Rokem. Saya pernah ingat waktu di Pondok Gontor itu marok modaftari koidika. Rokem nomor induknya santri gitu loh. Saya masih hafal. Misalkan rokem nik kependudukan. Nanti kita itu sudah dikasih nomor-nomor, Pak. Nggak mungkin salah, Pak. Kita itu secara otomatis di dalam diri kita itu sudah dikasih nanti rokem yang sudah terekam, nanti akan dibuka sendiri. Orang yang fujur, sijin kitabnya. Yang takwa, ya, atau di itu iliyun yang berbuat kebaikan. Itu mabrur itu loh, haji mabrur. Makanya itu kan di surat 2 Baqarah 107 lasal biru antuwalu wujuhakum. Tidaklah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke barat atau timur. Kalau posisi kita, istilahnya itu kalau di sini kita menghadap ke barat, kalau di Amerika menghadap ke timur. Bukan sholat itu, Pak. Sholat tetapi tidak pernah mengeluarkan zakat, bohong, Pak. Ya kan surat Al-Maun itu. Aratalladzi yukadzibu biddin. Ya kan? Tahukah kamu orang-orang yang mendusta? Padahal kalian yatim, mereka yang tidak memberikan ya hartanya untuk anak-anak yatim, janda-janda, orang-orang miskin, fukara, masakin. Pendusta, Pak. Orang tua, orang ini yang itu pendusta, Pak. Dianggap bahwa pendusta, walaupun kita sholat sampai wah rajin, sholat tahajud rajin, istiqoroh atau hajat atau apalah dia sebut. Banyak dianggap pendusta. Itu makanya al-birru itu harus benar-benar kan surat 2 177 itu kan ciri-ciri orang-orang yang bertakwa. Selain surat 3 133 sampai 136. Wasabiru antuwalu wujuhakum dalam masih wal walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wa kitaban nabiyyin wa atal malahu bihi dabil qurba wal yatama wal masakin wa bisabin wasalil wa firiqab. Kan ayatnya panjang sekali itu. Jadi kitab markum itu rekaman. Diambil dari bahasa Arab, rekaman itu apa? Yang terriwayat atau terkoneksi langsung secara otomatis. Ya. Nah, ini ada masukan. Coba kita buka, tidak apa-apa. 2362. Oke. Ya. Jadi biar tidak ngantuk, Pak ya.
Jadi saya di sini itu kan diskusi, saling mencari ilmu, dan tidak mungkin saya hanya menyampaikan tapi juga minta masukan dari rekan-rekan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, surat Al-Mu'minun 2362. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yudlamun. Dan artinya maaf. Arti tafsirnya Ya. 23 surat Al-Mu'minun ayatnya 62. Dan kami tidak membebani seorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada hari ada satu catatan atau rekaman yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak didolimi atau dirugikan. Ya, kurang lebihnya demikian. Dan la nukarifu, tidak kami memberatkan satu diri kecuali yang diusahakannya. Tidak mungkin kita itu akan dikasih beban yang berat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya toh, tidak mungkinlah kita tuh sampai memberi ujian kepada manusia itu sangat berat itu. Dan ujian itu hanya untuk apa? Menjadikan manusia itu akan ingat kepada Allah, kembali pada jalan Allah. Ada hikmahnya itu loh Pak. Misalkan orang-orang yang di California, Los Angeles itu kan dikasih musibah yang menimpa mereka, asoba yusibu, itu kebakaran. Nah, harusnya mereka malu kembali insaf. Nah, tergantung nanti pilihannya, mau tetap dablek apa cek ngono-ngono wae apa kembali gitu. Itu ujian. Ya, untuk berpikir gitu, Pak. Semua itu ada hikmahnya. Di antara kalau saya share itu kan langsung setelah itu pasti ada hikmahnya apa? Tidak terjadi ini. Dan tidak boleh saling membunuh di bulan Rajab itu. Perang itu tidak boleh. Masih perang di Gaza, Israel itu kan itu larangan Allah, itu tidak boleh kita. Waktu haji pun kan juga tidak boleh kita berfasik atau jidal itu. Surat Al-Baqarah 189 ya. Al-Hajju Asyurum 187. Dimulaikan surat Al-Baqarah 186, Wa'atimul hajj wal umrata lillah. 187-nya Al-Hajju Asyurum ma'lumat. Haji pada bulan-bulan yang diketahui, yaitu di 4 bulan hurum. Nah, seperti halnya Bu Mahmud ini ke sana untuk melaksanakan itu. Faman faradha finil hajjah, dan barang siapa setelah memfaradhukan dirinya untuk ziarah al-hajj, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidaklah buat rafas, pornografi atau hubungan suami istri, wala fusuqa, dan tidak membuat kerusakan di muka bumi, wala jidal, dan tidak boleh berjidal, walaupun bantah-bantah suami istri di sana tidak boleh. Padu ya tidak boleh Pak. Pemenang sampai membunuh gitu. Nah, jadi gini, kembali lagi, waladena kita yantiqu bil haqqi, dan pada kami ada kitab-kitab yang berbicara secara logis, presisi, sangat logis, sangat benar, tepat, tidak mungkin salah Pak. Walaupun kita hidup di dunia ini seakan-akan tidak teratur, tetapi sebetulnya mengacu kepada keteraturan. Dan juga manusia untuk apa? Pilihan Pak. Kalau misalkan seperti muka saya harus sama dengan jenengan semuanya, anak kita semua kayak robot Pak ya, kan bingung Pak ya, kan tidak enak. Berarti kan tidak teratur, tapi itu menuju kepada keteraturan Pak, gitu Pak. Hukum perbedaan, tidak ada yang sama Pak. Manusia di tengah tidak ada yang sama, walaupun jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun tidak ada, atau di planet manapun tidak ada yang sama Pak. Itu luar biasa Pak, Allah itu.
Itu hukum sunatullah dan manusia mengikutinya hukum tersebut. Bukannya Allah yang mendolimi manusia. Ma'asobah min musyrifil adi wal amsi illa fi kitab. Sudah ditetapkan kitabnya itu seperti ini. Ketetapannya kamu seperti itu. Dan nanti akan dibuka rapotnya masing-masing. Yantiku. Kitabnya itu akan berbicara sendiri. Gitu loh maksudnya. 5722 dengan 362 itu. Kitabnya akan bicara secara logis sendiri-sendiri. Bukannya Allah itu yang menentukan kamu ke sini itu karena masuk neraka, ya karena kamu, karena aku yang menutupi hatimu. Bukan itu yang dimaksud. Kalau gitu, ya akhirnya ada aliran yang mengatakan, pasrah wae ya. Wong aku mlebu surga neraka ya sing nentuke Gusti Allah. Aku maling ya Gusti Allah sing gawe. Nah, itu yang akhirnya ada aliran Qadariyah dan Jabariyah itu. Yang bertentangan sampai sekarang, Pak. Itu pertentangan masalah ayat ini loh. Perbedaan masalah sampai sekarang, Pak. Masih obrek-obrek itu. Orang lain sudah pikir masalah mau pindah ke planet Mars atau buat AI gitu, kita masih berkutat dalam hal ini. Kita masih berkutat seperti hal-hal yang remeh-temeh. Belum mengacu kepada bahwa kita itu harus berubah. Hanya Ustadz Rasul kitab mubin itu adalah Al-Quran yang mubin yang nyata itu adalah ya sebetulnya ada malah di benua yang lain. Sedangkan kita pelajari tapi tidak melaksanakan ya karena diri kita sendiri. Di agama orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak beragama pun malah melaksanakannya, tetapi malah kita berbalik. Paradok itu, hukum paradok. Langsung anunya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau mendalami tentang hukum presisi ya. Di poin pandangan dan penglihatan dan pendengaran. Fokus saya adalah di surat Qaf ayat 22. Nah, kalau berkenan mohon mungkin didalami di surat At-Takasur ayat 2 sampai ayat 7. Itu poin kedua. Pertama. Lalu yang kedua mungkin berkenan mendalami surah Maryam ayat 98. Monggo, ini kaitannya dengan hukum presisi penglihatan dan pendengaran. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ditanyakan surat 50, 22, Pak. Surat Maryam, surat 19. Kita baca ya surat 19 Maryam 98. At-Takasur. Surat At-Takasur semuanya dibaca. Ya. Oh. Ya, nanti kita baca. At-Takasur 102 ayat 2 gitu.
a'udzu minasyaitonir rajim hatta zurtumul maqabir. Kemudian kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus alunna yaumaidin 'anin naim. Monggo artinya Pak dibacakan. Surat Al-Takatsur, surat nomornya 102, dari ayat 2 sampai 8. Sampai kamu masuk ke dalam liang kubur, sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Kemudian sekali-kali tidak, kelak kamu akan mengetahui. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Kemudian kamu benar-benar akan melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia ini. Ini surat At-Takasur itu kan dari ayatnya artinya itu kan kasiroh itu banyak. Jadi apa? At-Takasur itu memperbanyak. Ya tentang duniawi, entah itu harta. Tadi kan surat 5720 ya. I'lamu bahwa dunia ini laibun walahun, kemudian watakasurun. Yaitu saling memperbanyak harta, anak, watafakhurun, yaitu menyombongkan. Nah ini Allah di surat 102 Takasur itu mengulangi, merepetisi, yaitu tentang orang-orang yang lalai dengan duniawi, dengan takasur tadi. Nah, ketika masuk liang kubur, hatta zur ziarah, ya, al-maqabir, kuburan, kamu itu masuk dalam liang kubur, surat 102 ayat 2, kemudian kelak kamu akan mengetahui. Diulangi lagi, repetisi, kala sawfa ta'lamun, kamu akan mengetahui. Dikasih ilmu Pak, kan benar kan? Kasih ilmu. Nanti di akhirat setelah masuk dibangkitkan, nanti kasih ilmu. Benar Pak? Ini kan sata'lamun, akan dikasih ilmu yang luar biasa Pak. Kita nanti akan mengalami demikian. Sawfa ta'lamun, kamu akan tahu dengan dikasih ilmu, kan kata ilmun, sata'lamun, alima ya'lamu. Bentuknya kan wawu jam'i, yaitu jamaah, semuanya manusia. Ulangi lagi yang kelima, kalau ta'lamun ilmal yakin, kamu akan tahu dengan ilmu pasti, ilmu yakin, bukan hanya ilmu saja, tapi ilmu yang pasti. Jadi ada korelasinya kan. Nah, dikasih ilmu yang biasa, pandangan yang luar biasa, penglihatan yang luar biasa. Ilmu yang yakin, benar-benar yakin. Karena Mak Jedundut dikeluarkan dari kuburan, luar biasa. Ilmu yang yakin, Pak, betul-betul yakin. Kalau sekarang kan hanya, benar apa ora ya? Karena kita belum yang meyakini, karena kita belum membuktikannya sendiri nanti di yaumul akhir. Tapi ini Allah sudah memberikan bocoran. Ya 3652, iya. Itu kan berarti memang sudah sadar ya. Qalu ya walana mamba'atsana min marqatina hada mu'andar rahman wa sadaqal mursalun. Kan sudah sadar, tapi kan sudah terlambat, Pak. Di ilmu kesadaran yang luar biasa. Dan tidak akan mungkin salah, Pak. Semuanya akan dikasih hukum kausalitasnya masing-masing.
Nggak usah nuduh dulu, oh kamu kafir, kamu sesat, nggak usah. Diri kita ini loh Pak, siapa atau enggak sekarang Pak? Kalau menganggap dirinya paling benar sekarang saya, berarti menganggap orang lain salah. Dan saya sudah pasti masuk surga. Benar Pak? Menganggap dirinya paling benar, kelompoknya paling benar berarti menganggap dirinya sudah pasti masuk surga. 30-32. Ya, ini jangan sampai terjangkiti pada diri kita masing-masing. Menganggap orang salah, sesat, kafir. Berarti dirinya paling benar dan pasti Pak, saya masuk surga. Itu hati-hati. Padahal belum melakukan, ya itu tadi, nanti masuk hatta zurtumul maqabir kala sawfa ta'lamun. Belum lah, ini belum tahu kita Pak. Kalau sudah mengklaim dirinya paling benar. Ya, kemudian latarawun nal jahim, dan nanti akan melihat al jahim, Pak. Nah, yang dimaksud Pak Mulyana gimana? Ya. Kemudian selanjutnya pema latarunaha ainal yakin, dan kemudian akan melihatnya dengan mata pasti di akhirat nanti. Mata ainal yakin, dengan mata pandangan langsung Pak, secara jelas. Jadi memang kita belum bisa membuktikannya, tetapi ainal yakin nanti setelah dibuktikan nanti, dan manusia semuanya akan mengalaminya. Cuma Allah memberikan bocorannya seperti itu. Setelah masuk liang kubur dan dibangkitkan lagi. Surat Al-Baqarah 228 40-11 ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitkum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu kafir dulunya, padahal sudah diberitahu bahwa kamu nanti akan mengalami 2 kematian, 2 kali kehidupan. Dipertegas 40-11. Qalu amat tanas naitan wa ahyatan nastani fa ofna bidunuma fahal ila kursimin sabil 40-11. Kan ayatnya kan berkorelasi semuanya. Dan alam semesta raya itu kan nanti akan direpetisi semuanya, Pak. Ya, alam semesta kan diulangi lagi dengan yang baru. Ya, sama juga akan dibangkitkan, diulangi lagi dengan yang lebih sempurna. Tetapi dimensi waktunya di dunia itu, kita yang ada di dunia itu dimensi waktu seakan-akan sebentar. Entah hidup di dunia ini, kemudian masuk di liang kubur, itu setelah dibangkitkan itu merasa dirinya sehari atau setengah hari Pak kita tidur. Ya, karena waktu nun sewu, maaf, kita diskusinya cukup sekian ya. Mungkin nanti dilanjutkan di pertemuan yang akan datang, bisa diskusi, kita coba meluangkan waktunya untuk di lain waktunya. Saya akhiri, saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan itu tidak sesuai atau apa ya, saya hanya menyampaikan, saya disclaimer, bukanlah saya yang paling benar, dan saling mencari ilmu. Jikalaupun apa yang saya sampaikan tidak sesuai, itulah kesalahan dari kami, yang benar hanya milik Allah. Aku qouli fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.